kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom, victorious people yang saya kasihi. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, terutama ketika Tuhan izinkan kami masuk di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus.
dengan urapan yang spesial, agar dalam beberapa menit ke depan hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kalimat dan kata yang sederhana dan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tanda seru. Artinya ini pesan yang penting. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, dan tanda seru ada di sana. Berarti ada dua hal yang sama, yang penting, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, ini adalah kategori the repetition statement. Satu statement yang diulang. Dan saya melihat ada beberapa hal yang penting ketika ada statement yang diulang. Yang pertama, Paulus ingin mengatakan ini penting dan ini harus ada dalam kehidupan kita. Bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan diulang kembali oleh Paulus, saya yakin Paulus ingin memberikan satu tekanan kepada kita orang-orang percaya bahwa bersukacita bukanlah sifatnya temporary, bukan bersifat sementara, tetapi jadikanlah sukacita sebagai gaya hidup bagi orang-orang percaya. Ketika saya membaca bagian kebenaran ini dan saya melihat ada keseriusan daripada Rasul Paulus menyampaikan ini untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menyampaikan ini tidak dalam keadaan baik. Rasul Paulus menyampaikan ini dalam keadaan yang buruk. Dia ada di dalam penjara. Jadi ketika ini disampaikan oleh Rasul Paulus, artinya dalam kondisi seperti itu pun Rasul Paulus merasakan ada sukacita. Dan dia ingin berbagi kepada kita orang-orang Kristen, supaya hari ini berpikir ulang tentang kekristenan. Betapa pentingnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Saya pelajari di dalam Alkitab dan saya menemukan ada beberapa hal kenapa bersukacita di dalam Tuhan itu menjadi bagian yang penting sekali bagi kita. Yang pertama saya jumpai di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebentar saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama Bapak, Ibu, kenapa saudara dan saya harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena kerajaan Allah bukan persoalan fisik, tapi kerajaan ada adalah persoalan satu keadaan yang seharusnya ada di dalam diri orang Kristen. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kerajaan Allah itu ada ketika seseorang punya hubungan yang baik, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kerajaan Allah ada di sana, dan sukacita orang itu menjadi penuh. Jadi yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya menangkap kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena yang pertama, sukacita adalah indikasi bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya ketika seseorang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kerajaan Allah ada di sana. Dan firman Tuhan katakan ada damai sejahtera, ada kebenaran, dan ada sukacita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang kehilangan sukacita. Jangan-jangan Bapak Ibu, hubungan intim mereka dengan Tuhan semakin hari tidak semakin baik, sehingga sukacita mereka semakin hari semakin berkurang. Jadi hari ini kita dapat pelajaran yang penting. Masing-masing dari kita mengintrospeksi kembali kekristenan kita. Seberapa jauh kita punya hubungan dengan Tuhan. Indikatornya adalah sukacita kita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh di dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya sukacita itu bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah dilalui. Ada beberapa catatan di sana. Yang pertama, Alkitab sendiri memberikan penjelasan bahwa keadaan dunia semakin hari tidak semakin baik. Keadaan dunia semakin hari semakin buruk. Saya percaya tahun 2022 bukanlah keadaan yang lebih baik secara keseluruhan dibandingkan tahun 2021. Oleh karenanya, urgensinya, kepentingan kita hari ini, apapun yang terjadi di tahun 2022, kalau sukacita kita penuh, maka saya percaya keadaan tahun 2022 bagi kita adalah keadaan yang baik. Saya ingin Bapak, Ibu, Saudara, kita coba melihat dan memperbaiki hubungan kita kembali dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya jumpai di dalam Mazmur 64 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 64 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya, semua orang yang jujur akan bermegah. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan? Karena yang kedua mengatakan bahwa sukacita adalah indikator bahwa kita adalah orang benar. Bahasa aslinya tidak menggunakan the right people. Karena the right people itu berbicara tentang orang benar yang dihasilkan oleh kebenarannya sendiri. Tetapi dalam konteks aslinya, orang benar yang dimaksud oleh Alkitab adalah justified people, orang yang dibenarkan. Nah, kalau saudara dibenarkan oleh Tuhan, maka secara automatically sukacita yang ada di dalammu akan keluar melimpah. Dan saya percaya inilah yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa hari-hari ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu, apa masalah persoalanmu. Mungkin masalahmu terasa berat, persoalanmu terasa berat. Tapi kalau sukacita Tuhan ada di dalam dirimu, masih tersisa untuk kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya tidak berpanjang lebar. Jadi ada dua kebenaran yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Paulus katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Oleh karena yang pertama, sukacita adalah tanda bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, sukacita adalah indikator yang pasti bahwa hidup kita sudah benar. Kita adalah kelompok orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Apapun posisimu hari ini, apakah engkau jemaat, apakah engkau pengerja, mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah sukacita itu penuh di dalam diri kita? Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bagi firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh memberkati kami. Biarlah kebenaran ini boleh kami ingat-ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami hanya butuh satu dalam hidup ini, sukacita.
Karena sukacita adalah energi kehidupan kami. Karena sukacita adalah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbaik hati, Engkau bermurah hati, memberikan sukacitamu yang penuh kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin.